Udah kan ya? Yep. Halo Kak, Yes, please go ahead. ini mulai dari yang pending dulu kan ya? Yep, coba scroll ke bawah dulu. Ada nggak yang masih pending discussion-nya? Ini udah mentok sih. Dari Vincent ada nggak ya? Nggak join ya Vincent? Untuk isunya Vincent ini, untuk evaluating the coding development guideline, ini kan dievaluasi siapa? Krishna buat documentation buat new projectnya itu gimana Krishna? Okay, thank you, Robin. I will update ya for this issue ya. First of all, I wanna share screen juga ya, boleh ya, untuk menampilkan dari isu ini apakah sudah diimplement atau belum sama teman-teman. Jadi for this issue development plan itu already implement for the new two projects. Project one is online canvassing and the second is refactoring user page. Nah, actually the developer already implement the development plan well gitu ya. Let's say on these pages gitu. Refactoring user page on development plan-nya di sini for the developer Vito and Abam ya already create the details of task yang mana ini udah cukup lengkap gitu. Dan most of it sudah ada explanation-nya ya about the potential use code-nya maupun sama conclusion-nya seperti apa. Untuk new project yang ini udah. Kemudian for the second one is the opportunity online canvassing ya. Development plan-nya pun juga di sini sudah ditulisin ya sama developernya Robin sama Vincent ya. Di sini memang most of all sudah ditulis, cuman memang ada beberapa hal yang belum dituliskan juga. Nah, berkaca dari sini, I can have any conclusion dan evaluasi juga buat implementasi ini. Sebenarnya developer itu bukan problem ya, tapi ya adoption problems ya bisa katakan. Adoption problemnya adalah dalam dokumentasi gitu. Developer itu tahu kalau ada yang namanya reuse code, tahu kalau ternyata ada new function, tahu ada kalau mereka itu result-nya habis analisa seperti apa. But sometimes developer itu forget to write down for everyone who reads the documentation. Nah, ini tuh need to remind, especially for the PO, itu need to remind the developers to keep feeling it gitu. Karena sebenarnya using this development plan, developer itu merasa feel more focus ketika bekerja karena mereka tahu udah ada terarah harus ngapainnya, gitu kan? Dan dari aku pribadi juga bilang bahwa this programs is good to keep continue for future developer nantinya itu kan juga bisa ngelihat dari dokumentasinya. Itu jadi lebih mudah lah ketika mereka melakukan iterasi dari project tersebut gitu. Evaluasinya itu aja, developer masih perlu adaptasi lah untuk mengisi secara mandiri karena beberapa dari developer ada yang aku ingetin lagi untuk ngisi ya kemudian mereka mengisi. Itu aja sih. But that's all good program sih. Krishna, gimana nih? How can we improve the adoption? Menurutku dari developer sendiri harus diingetin dulu sama PO-nya. Kalau oke, ayo coba kamu sebelum mulai untuk development pengembangan real ngoding, diisi dulu secara lengkap development plan-nya, baru mereka bisa jalan. Mungkin langkah awalnya kayak gitu sih kalau dari aku Kak Nadia. Okay. Should we do another evaluation? Sama nambah guideline mungkin.
guideline untuk ngisi development plan ini kayak gimana? Okay. Who would you like to delegate that to? Ya, ke aku nggak apa-apa. Oke, dicatat ya, sekretarisnya tolong. Kapan kira-kira ada development plan guideline-nya, Krisna? I can say 2 days again bisa kok, Kak. Okay. Nice. Okay, another question perhaps to the developer nih. What do you guys think about Krishna's statement regarding updating the development plan and apa perlu diingatin dan sebagainya? What do you guys think? Perhaps from Vito deh. Untuk diingetin bagus, ide yang bagus soalnya belum menjadi suatu habit gitu bagi kita untuk menulis dokumentasi development plan gitu kan. Biasanya kalau ada tugas disuruh ngoding ya udah langsung aja kok dikerjain gitu. Dan kita belum ada punya kebiasaan buat ngebikin dokumentasi kayak gini. Mungkin butuh apa ya, diingetin dulu sampai ini tuh jadi kebiasaan buat kita para developer mungkin, Kak. Soalnya jadi tadi jujur aja aku lupa ngisi yang reusable code-nya dan itu diingetin sama Krisna sih. Oke. Nice. Kalau dari Robin gimana? Kalau dari aku mungkin yang bingung dari potensial reuse code-nya sih. Kalau belum mulai itu agak bingung kira-kira code yang bisa di-reuse itu apa aja gitu sih. Oke. Jadi menurutku kalau di situ mungkin seiring berjalannya project itu sih bisa diisi gitu. Kalau kita udah tahu mungkin code ini bisa di-reuse di project yang lain gitu. Jadi seiring berjalannya dengan waktu sih. Pas project-nya berjalan gitu menurutku. Oke, kalau dari Vito lebih ke habit, terus kalau dari Robin lebih ke sering berjalannya waktu ya. Oke, guys, actually I have interesting ini nih discussion juga sebenarnya. Nah, jadi sebelumnya tuh di PD kita pernah ada yang namanya setiap after we finish a project, we will create like artikel. Kalian pernah baca Medium nggak sih? Kayak medium.com gitu. Like article. Sering. Yeah, kind Pernah. of like that. Yeah. And we can actually write anything, like any interesting thing. Perhaps dari yang kalian kerjakan mungkin waktu refactoring property page itu, is there anything new approach mungkin gitu kan ya, atau new ideas yang kalian implement itu, let's write like articles and then we will upload it to our website. Nah, itu bisa menjadi legacy kalian sebenarnya. Jadi, after let's say you guys graduated ya from Bukit Vista, kalian tuh punya apa sih namanya? Masih ada gitu loh kenang-kenangannya di BV in our website. Kalau misalnya kalian tuh pernah berkontribusi gitu loh sama project yang ada tulisannya dan sebagainya gitu. So let's start with the development plan first. Kayak actively updating and also writing the plan. Nah, dari situ mungkin kita bisa langsung masuk ke writing articles, terus update di website. Mungkin kalau bisa langsung Medium juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. How's that sound? Oh, nggak harus ke developer juga sih. Mungkin siapa namanya? Rizky, you can actually write that as well for UX, like UX thing. If you see that we can actually find a new approach in terms of design solution or something like that, we can actually post that on our website and can be like interesting article, like just like Medium or something like that. Yeah, and also perhaps to the siapa namanya Nico, as a quality assurance can be applied as well if there is anything new that we can implement, we can actually write them. So yeah, let's start a very small habit first, like writing the development guideline, and perhaps after that we can spend like 2 or 3 days
to write the articles. Just nggak harus panjang-panjang kayak nulis skripsi. Let's say like 3-4 paragraphs. I think it would be enough. Itu aja sih. Oke. For my end sih, in terms of UX kan, there's always that structure, about the product design, the entire design thinking, laying out from flow to wireframe to etc. etc. Right? So when you make an article, do you mean like that, or do you just mean an article on things I've learned during my time making the project? It could be anything. It could be like, for example, right? You're working while you're working some. Oh, that's the property page, right? The property page that I've just finished. Let's say you can share, like as an, let's say an employee or perhaps an intern here in Bukit Vista, what actually the problem that you're trying to solve and how do you come up with a solution? Let's say as a designer, you start with empathizing with the users. Oh, this is actually the user's problem, and you found out like during the research that this actually the potential solution, right? Perhaps you do some sketching, wireframing, and prototyping, and something like that. Gitu sih. Doesn't have to be very Okay. detailed. It can be like Okay. short, but yeah, concise, something like that. Sure. I'll have a look at other articles that are probably similar and try to do the same thing. Yep. If perhaps Krishna is a PO, you can actually try about project management or something like that you want to try to write. We can actually implement that. Okay. Let's have a target then. Let's have at least by the end of the month, we publish like 3 articles coming from the PO, the designer, and the developer. How's that sound? Or perhaps quality assurance as well. Yeah, that's assume that we finish 3 projects in a month, kan? No, it doesn't have to be Especially for 3 the projects. UX itu. No, it doesn't have to be 3 projects. It could be like the project you just All right, finished before. just 3 articles about the same project juga Yeah, it bisa could be. gitu. Yeah. As long as it's 3 articles. It could be like coming from your design as a designer perspective, or the developer perspective, and also let's say the product owner perspective, or even like the quality assurance perspective gitu. Okay, How's that sound? that sounds doable. Nice. Okay, let's see. Let's see from that. Okay, back to the chair then. Nico, please write it down Kalau ya. Thank you. gimana untuk isu ini tanggal 31 ya buat due date-nya, benar ya? Buat ini aja apa namanya thread baru, Niko, buat topik discussion baru. Oke, Kalau aku yang ini biar balikin yang tanggal 15 deh. untuk Krisna aja. Oke, Nico udah bikin conclusion-nya? Halo? Maybe the end of the month we have the articles, but maybe we should like bring forward the article ideas so it can be approved like beforehand before Sure. it's like written fully. Yeah, sure. Okay. I mean, let's just target it by the end of the month. Kayak at least kita punya 3 articles from project management side, designer side, or developer side gitu. And the copywriting might be can be proofread by the awareness team again before it actually being uploaded in the website. Gitu. Okay. So let's go, guys. 3 artikel. Let's go. Oke, clear ya untuk ini. Nah ini untuk isunya Kak Bayu tentang Git praktis. Nah ini kan kalau ini harusnya delegated ya, soalnya kalau aku lihat teman-teman udah ngeimplementasiin ini sih. Kalau buat yang poin nomor 1, developer saling melakukan code review peer-to-peer itu udah. Terus developernya bikin short summary buat apa aja yang ada apa aja perubahan yang ada di PR. Jadi testernya itu tahu apa aja yang akan dites. Kalau dari QA untuk poin nomor 2 ini bagaimana menurut QA-nya? Niko? Oh, sorry. Baru kelar ngetik. Tadi kenapa, Rob?
Untuk poin nomor 2 itu, menurutmu bagaimana? Kalau developernya udah implement belum buat summary perubahan apa aja yang ada di PR-nya itu? Jadi kamu bakalan tahu yang mau dites apa aja tuh? Oh, kalau dari kemarin-kemarin sebenarnya udah lumayan clear sih. Kayak misalkan kalau Abam update PR jadi PR berapa, dia kayak kabarin. Habis itu apa aja yang udah diimplement di Trello Oke. kalau dari aku itu. Terus next, kalau dari sini developer will merge code more frequently to make testing process quicker. Oke, kalau dari aku ini udah aku lakuin sih. Jadi bikin ngepush kodenya itu aku emang dikit-dikit gitu biar ketahuan progresnya gitu. Itu kalau dari aku. Kalau dari teman-teman developer gimana? Dari Vito, siapanya yang developer? Vito doang ya di sini ya? Kalau dari aku belum misalnya habis kelar bikin suatu new feature gitu. Aku baru push ke branch-ku doang sih, belum aku langsung merge ke minta PR ke dev gitu sih, Kak. Oke. Terus untuk yang terakhir PO dan QA, ini monitor untuk setiap pull request baru ya. Itu gimana dari sisi PO sama QA-nya? Ya, Robin, dari PO ya. Kalau dari PO memang jujur masih belum terimplement ya untuk monitor merge PR ini. Ya memang adoption sih yang menjadi problem, belum terbiasa aja untuk monitor langsung gitu. Jadi perlu dibiasakan. Dari aku gitu. Kalau dari Nico? Kalau dari aku juga kalau monitor secara langsung belum sih. Tapi paling kemarin yang udah dilakuin tuh kita udah join aku sama siapa namanya lupa. Krisna sama Krisna. Kita udah join itu ya Kris. CICD sama Logs buat monitoring merge, tapi juga belum itu sih, belum jadi kebiasaan yang dilakuin gitu untuk monitoring merge PR. Oke, kalau gitu gimana berarti? Kedepannya kayaknya harus dibiasain lagi ya Chris untuk monitoring. Atau karena aku belum terbiasa ya, kayak kapan tahu itu PR kalau aku nggak lagi buka Slack itu gimana? Misal kayak di Trello gitu, apakah bisa ditambahin kayak aku baru aja PR gitu. Terus nanti aku cek di Slack gitu, terus baru deh itu kayaknya ada notifikasi tambahan tuh mungkin bisa jadi lebih aware gitu. Gitu sih Oke. mungkin. Kalau untuk notifikasi itu ya, kalau sebenarnya kalian udah join repo-nya, nah nanti semisal dev-nya bikin PR, itu bisa kok kalau kalian dapat notifikasi selain dari Trello, asalkan developernya pas bikin PR itu nggak assign ke PO sama QA-nya juga gitu. Jadi kalian dapat notifnya itu dari email kok, bisa itu. Jadi nggak harus dari Slack. Cuman yang enak dari Slack sih. Udah join repo-nya kan ya? Buat PO sama QA. Buat Gimana untuk kalau ininya? monitor PR itu. Kalau Slack-nya emang nggak dapat notif ya? Kalau Slack-nya harusnya dapat notif sih Kak Bayu. Nah itu kan harusnya dapat notif Notifnya tuh. kayak nggak apa ya? Nggak ke-tag gitu. Apa kalau nggak gitu developernya
setiap bikin PR itu nge-tag PO sama QA-nya gitu. Sebenarnya nggak harus sih, karena kalau aku aja Biar lihat lebih gitu aware tiap aja hari gitu gitu sih. kan. Menurutku Slack tuh lebih enak dilihat kan, ada CI/CD, ada logs-nya juga. Terus kan kelihatan di situ. Nah, tinggal sebenarnya gimana biar kita lebih aktif ngelihat di situ gitu. Karena kalau ada unread message itu kan kelihatan tuh yang channelnya bold itu kan kelihatan, otomatis harus dibuka gitu biar boldnya hilang, kan sebenarnya gampang. Mungkin karena kalau yang lain gimana? Kalau yang selain Krisna sama Niko, kalau ngelihat Slack sistemnya Slack itu cukup cukup bisa dipahami atau enggak untuk memonitor chat gitu atau notifikasi gitu? Oke, Oke. mungkin aku ya. Kalau Oke. aku Iya. selama ini untuk kayak ngelihat ada PR baru gitu, it's kayak actively checking aja sih. Misalnya dari developernya udah PR untuk project ini atau bugs ini, aku tinggal cek aja di CI/CD-nya itu udah masuk development, staging atau production misalnya. Kalau udah mau production paling biasanya aku nge-tag Kak Bayu atau let's say Robin supaya buat di-review biar bisa di merge gitu. So, sebenarnya lebih simpel kalau lewat Slack sih dibandingin harus notifikasi ke Slack. Ke Trello, sorry. Gitu sih kalau aku. Nah, oke. Kalau menurutku yang lain juga pasti mirip-mirip gitulah ya. Sebenarnya Slack itu simpel banget. Nah, mungkin gini, kita cuma butuh latihan aja sebenarnya, biar kebiasaan gitu. Jadi praktisnya gini aja, Krisna sama Niko, tiap kali ada notifikasi di CI/CD itu, kalian tandain aja di situ. Jadi kita tahu kamu udah monitor atau belum gitu. Jadi itu kan simple tuh. Misalnya gini ya, misalnya aku buka nih sekarang yang ada di CI/CD yang latest ini, terus aku kasih emoji aja di situ gitu. Oh, berarti aku udah ngeliat gitu. Aku punyaku ada di situ emojinya pakai namaku. Nggak ngerti gimana caranya. Kayaknya Nadia yang bikin. Nah, kalian juga bisa bikin kayaknya. Nggak tahu, tanya sama Nadia nanti. Nah, kayak gitu kan simple sebenarnya. Jadi misalnya ada emojinya siapa di situ, berarti orang itu udah monitor gitu. Terus kalau nggak ada, berarti itu kelewatan tuh PR-nya gitu. Mungkin yang lain bisa bantu juga mention ke Krisna. Krisna, kamu kelewatan yang ini gitu. Kamu udah tahu atau belum? Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, bisa. Lebih enak Oke. kayak Kak Bayu tadi sih pas minta code review gitu langsung nge-tag. Jadinya langsung pop up gitu notifikasinya. Hmm. Oh iya, dan juga aku mau sharing pengalamanku pas pakai Slack di handphone. Jadi itu defaultnya kalau Slack di desktop kita aktif, di HP-nya itu nggak bakal nerima notifikasi gitu. Jadi misalnya kalau kita sleep laptopnya tapi Slack-nya itu kebuka, jadi nggak bakal masuk itu notifikasi. Jadi harus diubah dulu di aplikasi Slack-nya, di U terus ke notification, baru notify all new message aja. Oke. Biar New knowledge. kalau misalnya di desktop di sleep doang gitu, Slack-nya kebuka, terus di HP nggak bakal muncul gitu notifikasinya. Oke. Ini berarti harus ada adoption sama inspection gitu. Adoptionnya kalau menurutku yang perlu adoption kan tadi kan Krisna sama Niko. Nah, inspection nih kalau menurutku orang yang butuh adalah developer. Jadi kita bisa lihat, bisa misalnya delegate ini ke Robin, Vito, sama Abam. Tiap kali kalian melakukan PR, lihat ada responsnya atau enggak di CI/CD gitu. Nah, kalau belum ada responsnya, berarti ada yang kelewatan tuh si Krisna atau Niko gitu. Nah, kalian notify ke mereka, PR-ku ini udah 1 hari, 2 hari kok nggak dicek ya gitu, apakah sebenarnya udah dicek atau belum gitu, karena nggak ada responsnya, nggak ada emojinya gitu misalnya.
Gimana kalau kayak gitu? Aku oke. Oke. Satu, Kak. Oke, let's do that then. Oke, Oke, untuk Kak Bayu mungkin ini kita udah clear. juga perlu buat guideline sih Kak, buat ini supaya the next future juga punya the same knowledge. Kalau misalnya ada ya soal PR gitu. Oke. Berarti ada di software development ini ya, guideline ya? Ya. Oke, I can update it then kalau gitu. Oke, thank you Nadia. Thank you. Oke, untuk clear ya berarti. Untuk ini due date-nya kira-kira bisa diimplementasikan tanggal 22 untuk minggu depan ini udah pada implementasi ya? Yap. Kayaknya tanggal 22 kita tanyain ke Robin, Vito, sama Abam, apakah PR mereka udah selalu di-follow up sama PO sama QA gitu ya. Oke, siap. Niko udah bikin itu? Loh, udah ya? Udah. Oke, lanjut. Ini isunya Abam. Nah, ini harus di force refresh sih kalau semisal Bigger punya fitur baru. Soalnya kadang kalau ada fitur baru gitu nggak tampil karena versionnya itu di browser orang-orang itu masih ketinggalan. Nah, ini masih itu sih, masih bingung isunya ini gara-gara apa? Kok nggak langsung ke-update? Terus untuk solusinya itu gimana kalau semisal ada fitur baru atau bug fix gitu, gimana? Tanpa melakukan, force refresh gitu. Mungkin dari Kak Bayu. Karena Oke. aku udah nggak paham front end. Ini bukan sorry. Ini bukan front end sebenarnya, ini lebih ke infrastruktur. Jadi, ini masalahnya sama CDN, sama delivery, apa sih namanya ya, content delivery network gitu kan. Jadi, code di front end itu di-build, terus kita serve-nya pakai, edge endpoint gitu di multiple, country gitu. Nah, itu kayak Cloudflare, kalau kita pakainya CloudFront namanya. Nah, itu perlu di-invalidate. Jadi, itu kan kayak caching gitu kan. Jadi, versi apa yang di-fetch sama CloudFront, terus dia akan deliver ke orang banyak. Nah, itu akan bertahan beberapa lama di situ gitu. Biar nggak selalu nge-fetch langsung ke server, karena biar performanya lebih bagus gitu. Nah, tiap kali ada update, itu yang kita update kan selalu dari origin-nya, dari, hasil build dari front end itu. Nah, si CloudFront ini masih nyimpen karena dia belum expire nih, versinya itu belum expire di CloudFront. Jadi ketika dia serve ke user-nya, masih pakai, versi yang, lama gitu. Nah, makanya ada yang namanya invalidation di CloudFront-nya. Jadi ini agak tricky karena kalau kita mau sering-sering invalidation, ya berarti sama aja beberapa user akan ngalamin, koneksinya lebih atau fetch, data-data dari front end itu lebih lambat. Sedikit sih sebenarnya, cuman waktu pertama fetch aja gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mau invalidate tiap 24 jam gitu. Nah, kayak kalau nggak salah, ini secara default itu kita invalidate-nya tiap 7 hari sekali kalau nggak salah, kayak gitu. Nah, paling simple emang ngasih tahu user ya untuk di shift refresh aja, hard refresh gitu. Karena itu otomatis ngilangin cookie-nya, terus si CloudFront-nya tahu bahwa itu adalah baru, terus fetch origin yang baru kayak gitu. Nah, ini masalah antara performance ke user-nya sama developer-nya nih. Kita mau mana yang kita priority? Actually, I have put my comment. Bisa dibuka nggak? Di expand.
Robin? Udah. Oh ya itu. So ya, Cara expand gimana? klik kanan row-nya expand. Benar. Masih loading. Nah, udah. Oke, nah ini sebenarnya tuh I'm inspired by Toolkit sih. Jadi di Toolkit tuh kalau dia ada new updates gitu, dia ada kayak small pop-up gitu loh. Kalau misalnya ada available updates, itu ntar dia akan nge-reload kayak hard refresh gitu sih kayaknya, I assume ya. Nah, mungkin can we implement kayak gitu nggak di Beaker? Interesting. Harusnya sih bisa ya. Ini Jadi kayak kayak WebSocket Bivigo, kalau nggak salah kayak deh. Bivigo gitu loh kak. Iya. Ngecek dari the latest version with the current one di the latest one. Bisa nih, harusnya sih pretty simple ya ini ya. Oh, update ini. Yang di bawah ini ya maksudnya? Yap, Kanan. Iya. yap. Kalau ada updatean terbaru, Toolkit tuh biasanya munculan kayak gitu tuh. Ntar dia akan kayak nge-reload lumayan lama sih, paling 5 detikan gitu. So it's just a pop-up prompt, right? Saying an update is available, pressing reload is just a hard refresh. Ya, I think itu so. kan nge-reload kalau nggak salah dia invalidate cookies sama cache kalau nggak salah ya. Harusnya bisa sih, ini cuma di front end aja harusnya bisa diimplement. Oke. Tapi nggak ada front-end developer-nya di sini. Ya, nggak ada orangnya nih. Oke, kita pending dulu. Tunggu responsnya Abam aja tuh di situ. Nanti kita minta Abam respons di situ. Loh, kok kamu nutup? Bentar, refresh. Sorry, nggak mau nutup. Niko mungkin bisa bantuin ini jadi pending? Oh, udah bisa. Sorry, lemot. Oke, next untuk udah selesai ya kayaknya. Ini documentation artikel kan ini yang tadi. Udah selesai kan ya? Udah nggak ada isu baru lagi soalnya. Kalau yang lama-lama udah semua tadi, Robin? Yang lama-lama tadi dari Sen ini tadi udah kok. Ini udah nggak ada yang baru lagi kok. Oke. Udah, kita free discuss aja. Apa nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau dibahas nggak? Mungkin aku mau nanya terkait add property tadi. Add property. Kalau pas di add property di Bigger itu ada number of bedroom kan ya, itu harusnya masuk ke mana ya? Mungkin ke Kak Robin. Kak Robin atau Kak Bayu ya? Iya. Itu sebenarnya kena dia tuh. Harusnya dihilangin kan. Karena itu nggak dipakai kan ya, Robin? Waktu ngitungan ya? Kalau bedroom ya, itu sebenarnya nyimpen di 3 tabel. Jadi di property ada, di unit type ada.
Cuman kalau kata Chris yang paling terbaru itu nyimpennya di unit type detail. Gitu. Ya berarti itu dihilangin aja deh kayaknya biar nggak bingung. Kita nggak pernah pakai tabel properties kan untuk number of bedroom kan di Nggak mana-mana. pernah. Nah, daripada bikin bingung, mending kita hapus aja deh kayaknya. Di drop kolomnya maksudnya. Iya, Tapi Kak, tricky part-nya itu di pop-up pertama, di step pertama di mana property details itu, number of bedroom-nya itu dipakai sama tim BI buat revenue projection, Kak. Nah, jadi disitulah seringnya ada inkonsistensi misalnya. Let's say tim BD nulisnya 4, padahal hasilnya let's say 5 gitu kan, Kak, yang di unit details dan sebagainya gitu. Itu karena yang di-update sama tim BD itu yang dipakai sama tim BI buat revenue projection gitu. Tapi tricky part-nya tuh karena kita nyimpan datanya sama apa yang kita tampilkan tuh beda gitu loh, Kak. Nah, gimana kalau kita nggak akan munculin di mana-mana? Kita cuman pakai buat BD doang yang belum yakin itu number of bedroom-nya berapa, terus dipakai untuk BI untuk bikin revenue projection, tapi habis itu udah deh, jangan dimunculin di mana-mana gitu. Jangan dikasih untuk edit juga nggak ada gitu. Bisa nggak gitu? I see. Oh, berarti yang di property details ada number of bedroom itu hanya kalkulasi dari unit misalnya gitu ya? Jadi kita read only aja. Interesting. Oke, kalau Ya, dari yang lain gimana? Masih belum kepikiran aku. Ya, soalnya itu kan dipakai ketika BD bikin properti baru tapi mereka belum yakin apa namanya jumlah bedroomnya gitu. Yap. Terus habis itu walaupun salah, terus gimana? Revenue projectionnya salah dong? Iya, bisa jadi sih, Kak. Iya, Gitu. kenapa nggak? Iya, harusnya bener dulu dong datanya ya. Iya. I see. Okay, interesting. Ya, kalau misalnya datanya nggak dipakai di mana-mana, kita bisa ini sih, bisa apa namanya? Bisa hilangin di tampilannya aja deh. Jadi di sistemnya masih ada, tapi di tampilannya nggak ada gitu. Karena itu dipakai cuma sekali doang kan untuk revenue projection itu. Cuma di revenue projection aja. Itu sih. Mungkin gitu aja, gitu ya. Berarti yang di add property field bedroomnya dihapus aja. Nah, nggak dihapus. Nggak dihapus. Cuma kita tetap storing, cuma nggak ditampilkan. Ya nggak sih, Kak? Ini yang di mana nih? Edit atau add? Yang di add property. Yang di add. Aku share screen ya. Aku share screen bentar. Boleh. Ini. Add property yang dari property page itu ya? Ya, yang ini. Nah, yang ini loh, Kak, yang di bawah. Ya, nah, number of bedroom. Ini formnya sama kayak yang di property details yang step 1 nggak, Nat? Sama, Kak. Nah, sama karena ya, komponennya juga sama. Masalahnya tuh gini, Kak, apa yang ditampilkan sama BD, di sini, apa yang ditampilkan BD tadi di situ, kalau misalnya kita klik ke property, wait, my screen is lagging. Terus masuk ke details, itu di sini, Kak, number of bedroom-nya, let's say sama yang ditulis di sini tuh bisa beda. Karena yang di sini kita kalkulasi dari unit. Itu maksudku yang di sini, di edit itu, pop up, kita hilangin dari situ. Number of bedroom-nya. Iya. Jadi read only aja, read only. Jadi kita kasih tahu, kasih tulisan di bawahnya, number of bedroom is calculated using bla 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 gitu. Oke. Jadi udah nggak bisa diedit lagi gitu. Kalau pertama kali salah masukin ya udah, tapi itu kan cuma dipakai sekali doang. Tapi habis itu cara benerinnya adalah dengan nambah unitnya, nambah unit type-nya gitu. Paham. Oke. Understood.
Dari Vito Berarti gimana? untuk pertama kali nge-add properti itu disimpan di Properti. bedroom-nya itu disimpan di table property. Ya. Soalnya aku juga lagi ngerjain itu sih. Iya, tadi pertanyaannya muncul karena pairing sama Kak Robin tadi, terus tiba-tiba ini bedroom-nya disimpan di mana ya? Kan soalnya harusnya di unit type details ya. Nah, itu makanya tadi nanyain itu yang bedroom. Berarti tetap di input tapi cuman sekali input doang gitu ya. Yep. Oh, oke. Oke, apa lagi? Oke, Niko tadi udah ditulis topiknya. Belum, sebentar. Ini jam session aja nih kalau mau tanya yang spontaneous question. Oke. Mau nanya tentang ini sih, out of topic sih. Buat Maret minggu ketiga itu minggu sekarang ya? Apa minggu depan? Ini masih minggu kedua, Vito. Oh, sekarang masih minggu kedua ya? Oh, berarti dihitungnya bukan dari tanggal 1 itu ya? Kan tanggal 1 itu Selasa itu ya? Ini maksud 2 atau 3 sih? Ini minggu ketiga bukannya sih? Minggu ketiga ya? Iya. Wah. Oke, kamu mau nanyain soal apa sih itu? Minggu ketiga, kan Monday. jadi di delegated sama Niko buat ngerja PD Fun Day, dan itu week kedua atau week ketiga. Nah, jadi aku sama Niko bingung sekarang itu week ketiga apa week kedua gitu. Oh. Nah, nggak jelas juga tuh. Berarti sekarang minggu Gimana ketiga tuh ya, tadi Kak? tuh? Minggu kedua sih kalau dari kalender ya. Oke, minggu kedua aja kali ya, biar masih lama persiapannya gitu. Ya, sure. Bisa. Oke, apa lagi? I'm actually curious from the designer, Rizky. What's up? Is there anything going on with the design? Mungkin dari tools atau guideline yang perlu kita improve? Funny that you mentioned, see. In terms of guideline, right? I think that does need updating because whenever I approach any UI UX projects from now, it's basically just from learning by doing. See, I don't really follow any particular guideline. Instead, I figure it out on my own. So I'd love to reestablish, maybe update the guideline a bit, and hopefully leave it for future UI UX designers in Bukit Vista to follow the same methodology I use juga sih. Tapi yeah, that's the only thing in my mind so far, Kak. Rizky, do you want to learn from someone? Who's your favorite UI UX designer out there? I don't know. I guess I don't have a favorite one so far, Kak. Okay, you should follow someone apa namanya for inspiration. Okay. Follow a lot of people basically, right? I think this is something that we can do, guys. We can organize learning workshop. We can invite someone expert. We have a lot of connection, and a lot of people want to teach in workshop. Okay. Like could be designer, could be developer. Maybe we can invite someone who can do penetration testing. So and let that person destroy our website, and so we found the bugs and the security holes. Maybe we can do something like that. Yeah. Oh, perhaps for an example ya. Jadi tuh last year, I really want to learn about UX research. So I invited, siapa sih namanya? Katerina? Do you remember, Kak?
from GitLab, the UX researcher from GitLab. Oh yeah, I remember. Yeah. So we invited her as a speaker actually to discuss about researching and how can we do research gitu. So if you guys have anything you would like to talk to or learn from, mungkin kita bisa dibantu sama PR team so that we can have like a master class. In that case, there's one field of UI UX that I'm really interested in, which is XR design, basically UI UX for augmented reality and virtual reality. It's a very niche topic, and finding people in that field is very niche as well. But it's something, especially when I saw when Kagani introduced 360-degree view pictures for our properties. It's something that's been stuck on my mind, Sika. Yeah, you can find out who we can learn from, basically. Okay. Kalau udah tahu siapa yang menarik, then we will ask for help. We can ask for the awareness guy or HR to invite them. Yeah, a lot of topics basically. Yeah, apa namanya? Sure. Blockchain, Web3, for example. Siapa tahu pengen introduction to Web3 misalnya. Kita tiap hari developing website, but what is the difference between this website that we develop with Web3, for example? Mungkin akan dapat some insight juga dari situ. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Actionable-nya apa nih? Let's siapa sih each of the interns perhaps write one they'd like to invite. Ntar mungkin kita bisa approach PR Kak, supaya siapa tahu they can help with. Yeah, sure. Let's write it down di sini ya, di tabel sini aja ya. Kita kumpulin deh selama seminggu ini, kita kumpulin siapa aja yang mau pengen kita invite gitu, basically. To invite guys, mungkin Facebook, Instagram mostly. So yeah. It feels like when the teacher asks the class, where do you want to go on a field trip? And then the class is just like full of possibilities gitu. Yeah, exactly, right? Daripada si teachernya yang decide kan, pasti itu aja. Oke, apa lagi? Okay, me again, curious. How's you guys novice campaign going? Me, by the way. Aku jarang update sih aku. Oke, kalau aku itu tiga nggak kelakuin, yang itu become campaign manager or assistant manager, terus deliver your achieve OKR and PD Scrum, sama ini propose internship showcase itu belum. Nah itu dia, itu semua orang belum tuh internship showcase. Kak, kita masih pakai SLA and campaign manager nggak sih Kak? Enggak ya kayaknya ya. Enggak deh. Project kan kalau di sini ya project manager. Cuman enggak deh, karena kita kan udah punya PO sendiri. Ya. Berarti bisa di remove gitu. Kenapa? Bisa di remove ya atau gimana? Bisa di remove. Ini apa namanya? MBKM gimana? Kalian ada ini nggak? Ada kabar nggak dari MBKM tuh? Mengenai apa tuh Kak? Iya, maksudnya kalian disuruh ngapain gitu? Karena mentornya ini belum ada kabar disuruh ngapain gitu. Kalau MBKM itu cuma update logbook aja sih, logbook harian sama mingguan, udah. Terus mentornya cuma nge-approve gitu aja. Nah, review sama nge-approve gitu aja sih. Oke. Kalian udah diminta untuk kontak mentornya untuk minta di-approve gitu? Belum ada kabar sih. Nah, itu dia. Soalnya pertanyaan kita juga gitu, karena mentornya itu belum ada platformnya yang untuk meng-approve itu. Kita belum bisa login gitu kan. Nah,
dari sisi kaliannya sebagai intern itu kayak gimana? Apakah udah jalan atau belum? Karena dari sisi mentornya ternyata belum disediain tuh platformnya. Kalau logbook harian sama mingguan itu udah jalan dari awal sih. Cuman kurang itu aja sih, di-approve mentor gitu aja. Kalau buat laporannya. Oke. Oke, nanti kita follow up lagi sama HR deh. Itu aja, balik lagi dong ke chair-nya. Siapa sih? Robin kan? Iya. Udah Kalau nih, harus ngapain lagi kita? aku nggak ada topik buat didiskus sih buat minggu ini. Kalau teman-teman lain gimana? Krisna gimana, Krisna? I have no idea juga. How are you? It's all good. Okay then, if all good then we can finish the meeting ya. Oke, aku tutup aja nih. Udah nggak ada topik lagi, teman-teman. Oke, kalau gitu aku tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Yaudah, gitu aja. Okay, see you everyone. Okay, thank you. Sure. Thank you, everyone.